Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Ma'arif, NPM 19751001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian penjualan atau selling. Yang pertama yaitu diferensiasi. Diferensiasi yaitu adalah tindakan merancang suatu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Contohnya, eh, diferensiasi ini digunakan untuk membedakan antara produk A dan produk B, yang mana produk A yang akan kita jual ini harus memiliki banyak kelebihan dari produk B atau produk pesaing kita. Kemudian diferensiasi dapat dilakukan melalui 5 dimensi seperti diferensiasi produk, pelayanan, personil, saluran, serta citra. Yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran praktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh pasar sasaran. Kemudian ada elemen-elemen yang ada dalam marketing mix seperti ada produk, kemudian price atau harga, place atau tempat, kemudian promosi atau promosi. Kemudian ada penjualan atau selling, yaitu merupakan interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, dan mempertahankan hubungan pertukaran antara saling menguntungkan dengan pihak lain. Penjualan atau selling ini lebih kaitannya dengan hubungan antara pelanggan dengan pelanggan, konsumen, atau dan lain-lain kepada perusahaan atau pembuat produk tersebut, yang bertujuan untuk menguasai, memperbaiki, atau mempertahankan hubungan antara penjual dan pembeli. Kemudian ada bentuk personal. Kemudian personal selling adalah improvisasi dari penjualan dengan cara menggunakan komunikasi. Kemudian ada bentuk-bentuk personal selling, ada retail selling, field selling, ada executive selling. Kemudian ada tugas personal selling, ada mencari calon pembeli, komunikasi, jualan, kemudian mengumpulkan informasi, pelayanan, kemudian serta pengalokasian. Kemudian ada sifat-sifat seorang selling. Yang pertama yaitu ada konfrontasi personal, kemudian ada pengembangan, kemudian ada tanggapan respon. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan diferensiasi marketing mix, penjualan dan penjualan pada produk suatu perusahaan. Yang pertama itu produk lokal berupa keripik talas. Yang pertama diferensiasi yaitu keripik talas ini merupakan olahan yang terbuat dari talas sehingga memiliki keunikan rasa dan cita rasa yang khas. Kemudian dalam pengolahan pun harus berhati-hati karena talas mengandung sedikit racun yang membuat mulut ketika memakan sedikit gatal. Kemudian sehingga dalam pengolahan ini harus benar-benar diperhatikan, dan pengolahan ini pun bisa menjadi ciri khas dari produk tersebut. Kemudian ada marketing mix. Yang pertama itu produk. Produk ini merupakan olahan talas berbagai rasa dan juga berbagai ukuran kemasan. Yang kemudian yaitu price atau harga. Harga keripik talas mulai dari 50.000 per kilo hingga ada yang 6.000 per kilo, 6.000 per 100 gram. Kemudian ada place atau tempat. Lokasi pembuatan keripik terletak di daerah pinggiran kota dan dekat dengan sumber daya. Kenapa? Karena lebih memudahkan untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian ada selling atau penjualan. Penjualan ini dilakukan dengan cara bisa langsung ke tempat produksi, kemudian bisa delivery COD maupun didistribusikan ke pasar atau tengkulak. Kemudian produk regional ada luwak white coffee. Diferensiasinya pertama diferensiasi. Luwak white coffee ini memiliki cita rasa yang dominan, sedikit creamer, dan rasa yang mendominasi yaitu rasa manis gula. Berbeda dengan kebanyakan kopi putih yang lainnya yang lebih didominasi oleh rasa kopinya. Kemudian luwak white coffee ini cocok untuk mereka yang khawatir akan kesehatan lambung karena ada kandungan tagline dari luwak white coffee adalah kopi nikmat, tidak bikin kembung, dan aman untuk lambung. Sekarang luwak white coffee hadir dengan ada 3 varian rasa: mocha rose, vanilla, dan karamel. Yang selanjutnya yaitu marketing mix. Yang pertama yaitu produk atau keluaran. Luwak white coffee adalah salah satu
produk baik itu minuman ataupun bubuk kopi yang bersaing untuk tetap eksis di pasarnya. White Coffee sudah cukup lama beredar. Bisa dikatakan White Coffee adalah merek kopi putih pertama di Indonesia yang langsung bisa mendapat tempat di hati konsumen di Indonesia. Walaupun kini White Coffee atau kopi putih hadir dalam berbagai merek, namun cenderung dengan rasa yang sama. Di antara sekian banyak merek kopi putih yang beredar di pasar, White Coffee adalah paling bagus atau tersohor di antara merek-merek yang lainnya. Kemudian ada price atau harga dari White Coffee ada yang mulai dari sasetan kecil, biasanya hitungannya itu renceng, per renceng itu ada 10 bungkus atau 10 BCS dan harganya yaitu 11.500. Kemudian ada yang White Coffee botol sekitar 200 ml segini, harganya per botol yaitu 4.800. Kemudian ada place atau tempat, perusahaannya ini terletak di Jalan Tentara Pelajar Nomor 2 Semarang Sentral Java Indonesia. Kemudian promosi produk ini sering kita jumpai melalui iklan-iklan di TV ataupun melalui event-event di acara tertentu di TV, seperti pada saat di program TV waktu Ramadan sering sekali acara tersebut menayangkan iklan-iklan tentang White Coffee, seperti itu contohnya. Kemudian selling atau penjualan White Coffee mendistribusikan produknya ke pasar-pasar atau toko-toko swalayan se-Indonesia. Kemudian produk multinasional Pepsi Cola. Diferensiasi, Pepsi Cola adalah salah satu minuman ringan paling terkenal di dunia, kategori untuk makanan atau minuman konsumsi. Diproduksi dan dipasarkan oleh PT PepsiCo. Pertama kali diproduksi tahun 1890 oleh Caleb Radam, seorang apoteker di New Bern, North Carolina. Diberi label sebagai minuman brand. Kemudian setelah tahun 90-an, kemudian Pepsi Cola berganti nama menjadi Pepsi saja. Kemudian Pepsi ini cenderung memiliki rasa dari pesaingnya seperti brand Coca-Cola dan yang lain. Kelebihan dari Pepsi ini yaitu cenderung memiliki rasa jeruk atau citrus. Kemudian hal ini dibuktikan dari komposisinya yang mengandung banyak sekali asam nitrat. Kemudian Pepsi juga memiliki rasa yang lebih manis daripada Coca-Cola. Kemudian Pepsi lebih banyak mengandung gula, kalori dan kafein. Kemudian ada marketing mix, yaitu yang pertama ada produk. Pepsi ini memiliki banyak jenis, ada yang dengan gula atau tanpa gula, atau yang biasanya sering digunakan untuk diet yang tanpa gula ini. Dengan gula ada contohnya Pepsi Lime, Pepsi Blue, Pepsi Ice, Pepsi Fire, Pepsi Gold, dan Pepsi Natural. Kemudian yang di Pepsi gula ada Pepsi Lemon, diet Pepsi Lime, diet Pepsi Wild Cherry, diet Pepsi Vanilla, Pepsi Max, dan Pepsi One. Kemudian ada price atau harga Pepsi tergolong murah dari pesaingnya, mulai dari 5.000 atau 9.000. Dibandingkan harga produk dari pesaingnya, rata-rata yang ukuran 1,5 liter itu ada yang lebih dari 10.000. Sedangkan Pepsi ini yang ukuran 1,5 liter kurang lebih seharga 10.000 atau bahkan kurang dari 10.000. Kemudian plus satu tempat atau lokasi perusahaan ini terletak di Purchase, New York, sedangkan di Indonesia ada di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian di metode promosi yang sering dipakai Pepsi melalui iklan di TV, baliho, serta dengan cara mengontrak salah satu orang atau perusahaan atau produk lain untuk bekerja sama atau sebagai brand ambassador produk tersebut. Kemudian ada selling atau penjualan. Dalam penjualan, Pepsi memasarkan produknya di toko-toko swalayan dan di dekat restoran ataupun pinggir-pinggir jalan dengan memakai vending machine. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.